Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenankan kami untuk memperkenalkan diri. Saya Altira Putri Syabdania dari kelas 11 PPLG 1 bersama rekan saya. Saya Optireskia Amanda dari kelas 11 PPLG 1. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai proyek yang telah kami kerjakan, yaitu Bloom's Application. Sebagai latar belakang, Bloom's Application merupakan aplikasi berbasis retail yang di sini bertemakan bunga-bunga. Jadi kami menjual produk dengan tema bunga seperti buket bunga, lalu hiasan bunga, dan sebagainya. Untuk yang pertama, saya sudah masuk sebagai admin, login sebagai admin. Di sini yang pertama ada manajemen produk. Ini sistemnya CRUD untuk produk yang akan kami tampilkan di laman untuk publik. Nah, di sini tentunya kami sudah um, melaksanakan proses create-nya. Di sini saya akan jelaskan untuk controllernya. Nah, untuk public function create product ini akan diarahkan ke admin products create, di mana untuk laman products ini ada dua, yaitu admin products create dan admin products edit. Untuk admin products create ini nanti akan diisi terlebih dahulu, lalu kami sudah menyediakan validate-nya, request validate, di mana ketika ada yang memang belum diisi, nanti akan tidak valid. Jadi harus diisi semua dulu untuk divalidasi. Dan untuk image-nya sendiri, ini ada request has file image, dan tentunya ada image path-nya, yang nantinya akan di-store ke products-nya, ke laman products-nya, dan public-nya juga. Kemudian di sini setelah memang diisi semua form dari produknya ini, nanti akan diarahkan ke return redirect admin dashboard dengan notifikasi sukses produk berhasil ditambahkan. Selain ada create juga, di sini ada laman produk, di mana produk ini nanti menggunakan sistem find or fail, dan return view-nya adalah admin products edit, atau nanti diarahkan ke admin products edit ketika kita mau mengedit. Sama di sini juga ada sistem validate-nya, di mana semua form harus dipastikan sudah terisi terlebih dahulu, has file-nya juga sama seperti create, dan ketika memang kita sudah submit, ke editnya ini sudah kita fixkan, nanti akan kembali ke admin dashboard dengan notifikasi sukses produk berhasil diperbaiki. Seperti itu. Langsung saja kita praktikan untuk editnya ini. Contohnya di sini ada buket mawar-mawar, saya ingin edit menjadi buket mawar saja. Nah, untuk form create dan edit sendiri ada nama produk, deskripsi, harganya, dan juga gambar untuk sekarang. Gambar sekarang, jika di create ini tidak ada bacaan gambar sekarang, tapi karena ini edit, bisa kita ubah di choose file ini. Langsung aja kita update, dan saya sudah terupdate. Buket mawar-mawar menjadi buket mawar. Kita juga bisa menghapus, contohnya di sini buket Edelweiss, kita hapus. Dan ini akan ada alert, yakin ingin menghapusnya, kita klik OK. Dan buket Edelweiss pun akan hilang di sini karena ada delete ini menggunakan destroy product, find or file-nya juga, dan delete from product image. Di controllernya seperti itu. Lalu kita akan masuk ke laman publiknya. Nah, di sini untuk UI-nya sendiri atau front end-nya sendiri akan dijelaskan terlebih dahulu oleh rekan saya. Kepada Afril, saya persilakan. Baik, jadi pada halaman utama atau halaman home ini, yaitu ada bagian header sendiri, di bagian kanan terlihat ada logo, di bagian kiri terlihat ada logo, dan di kanan ada menu, yaitu menu home, about us, produk, contacts, serta icon keranjang belanja. Dan di bawahnya ini kita tambahkan tagline, itu berbacaan berbagai macam kecantikan bunga dengan teks besar dan tebal untuk menarik perhatian. Di bawahnya itu dilengkapi deskripsi singkat yang menggambarkan makna emosional dari bunga. Dan di bawahnya itu ada tombol aksi dengan tulisan belanja sekarang berwarna ungu, itu untuk mengajak pengunjung langsung ke halaman produk. Dan di bawahnya itu ada gambar penjualan terbaik
Jadi ada beberapa contoh gambar produk yang bestseller di toko kami. Bisa di-scroll ke bawah. Nah, pada bagian ini itu ada bagian penawaran spesial untuk pengunjung. Jadi di sini ada diskon 20% untuk pelanggan baru, ada flash sale 3 hari, juga beli satu gratis satu. Dan di bawahnya itu kami buat statistik bisnis dengan animasi angka. Jadi ini itu angkanya bergerak dari angka 0 hingga angka akhir. Di bagian footer, di bagian bawah, di bagian yang paling kanan itu kami taruh juga logo, dan di bawahnya itu ada jam operasional toko kami. Di yang tengah ini ada bagian kontak, di mana ada nama toko kami, ada email kami, ada nomor telepon kami, juga alamat kami. Dan yang paling pojok kanan itu ada ceritanya itu adalah lokasi kami, yang dimana kami taruh gambar icon maps gitu. Dan untuk animasi angka ini kita menggunakan JavaScript. Jadi kita buat angka 0 itu akan terus berjalan sampai angka terakhir. Selanjutnya kita masuk ke halaman tentang kami atau about us. Nah, Untuk About Us ini sendiri, ini yang pertama ada sejarah Bloom's Flower. Ini didirikan pada tahun 2018 dan sebagainya. Dan di sini kita menggunakan animasi dari JavaScript juga, di mana Learn More ini dapat diklik sehingga dia bisa memanjangkan teksnya. Dan ketika kita klik back, itu akan kembali lagi seperti semula. Ini untuk sejarah, lalu juga ada visi misi dan juga fakta menarik di mana kita menggunakan animasi dari CSS natif yaitu hover. Ketika kita klik hovernya, itu akan berubah warna menjadi putih dengan border dan juga fontnya warna ungu. Dan di sini ada toko bunga serta tim kami, di mana kami menggunakan keyframes dari CSS natif lagi, yaitu fade in, di mana gambar-gambar ini akan muncul dari sebelah kanan dan sebelah kiri. Ini ada toko bunga, ceritanya gedung layout gedungnya, dan juga tim kami. Untuk April, apakah ada yang ingin dijelaskan lagi di bagian About Us ini? Nah, pada bagian ini kita juga taruh ada gambar beberapa titik lokasi di toko kami agar memperlihatkan tujuannya agar memperlihatkan yang ingin berkunjung ke toko kami itu mengetahui bahwa ada sisi-sisi estetik di setiap sisinya itu memiliki sisi-sisi estetik. Dan juga kami di sini menaruh foto tim kami yaitu dari 4 anggota. Di sini itu ada founder, ada marketing manager, ada head florist, dan customer service. Nah, kenapa sih kita taruh ini? Karena bagian ini itu bisa membangun kepercayaan pelanggan lewat visualisasi toko dan memperkenalkan tim utama di balik pelayanan Bloom Flowers yang siap membantu dengan keahlian dan keramahannya. Baik, di sini sudah ada di laman kontak. Di sini ada hubungi kami. Contohnya kita mengisi dengan April dengan email avs@gmail.com dan pesannya, contoh pesannya adalah kontak person tidak dapat dihubungi. Lalu langsung kita submit saja dan akan ada alert pesan Anda berhasil dikirim. Untuk prosesnya sendiri itu ada yang pertama user membuka halaman kontak dan mengisi seperti tadi formnya, pesan disimpan ke tabel kontak message atau dikirim ke dashboard admin ke controller dan juga admin dapat melihat atau merespon pesannya dengan caranya tersendiri. Kemudian di sini juga pada controller admin di sini juga dijelaskan mengenai kontak yang tadi. Untuk alurnya sendiri, setelah user mengisi form kontak tadi, seperti tadi, itu akan diarahkan isi pesannya itu ke tabel kontak message. Lalu di controller admin juga atau di controllernya juga akan dipanggil use app models atau models kontak message-nya itu.
yang nanti akan ditampilkan di dashboard admin. Kemudian kontak juga memiliki relasi database, yaitu user has many contact message, di mana seorang user dapat mengirim banyak pesan ke admin melalui fitur kontak. Jadi, setiap user itu tidak hanya dapat memilih atau mengirim satu pesan, tapi karena ini has many contact message, bisa mengirim beberapa kali pesannya seperti itu. Selanjutnya ada daftar produk. Di sini daftar produknya kita ambil dari CRUD yang ada di dashboard admin tadi, di mana daftar produk ini hanya berbentuk UI-nya saja atau front-end-nya saja, tampilannya saja, dan tidak ada keranjang langsung di sini, tapi keranjangnya terpisah pada pesan atau order. Ketika kita klik order, nanti kita bisa melihat-lihat dulu produknya di sini, dan kita bisa memilih dulu. Lalu ketika kita klik pesan atau order, di sini akan ada pilih produknya. Contoh di sini saya akan ada bunga dekorasi pesta yang berharga 3 juta, jumlahnya satu kali dekorasi, alamatnya sebagai contoh di Bogor, dan catatannya misalkan dekorasi tema merah, kirim pesanan, ada ID pesanannya, ini ada 16 contohnya, nama penerimanya sebagai sesuai yang tadi sudah di login kan, atau nama usernya yang ada di tabel user. Di sini contohnya Afra Putri Syabania, totalnya adalah 3 juta karena sekali dekorasi. Kita dapat memilih metode pembayaran. Contohnya saya akan e-wallet saja. Konfirmasi, dan pembayaran berhasil dikonfirmasi atau konfirmasinya berhasil. Nah, ini akan dijelaskan dulu produk dan lain-lainnya. Pembayarannya masih belum fix, belum fiksasi. Ketika ini praktek real life, contohnya itu adalah konfirmasi bukti transfer atau kode transfernya dimasukkan ke sini, tapi karena ini lebih sederhana, jadi klik bayar saja, dan akan ada status sudah dibayar. Ini juga berpengaruh terhadap keranjang atau card, di mana status pembayaran tadi atau keranjang sudah kita pesan, ini akan masuk juga seperti ini. Lalu di laman admin, pesanan kita juga akan masuk dan ada status pembayarannya sudah dibayar karena user telah melampirkan bukti transfer atau klik bayar tadi. Juga ada pesanan atau yang sudah tadi kita masukkan di kontak. Nah, di sini juga ada daftar pengguna atau user list tabel, di mana ada status diterima, menolak, ditolak, dan menunggu. Nah, ini karena kita mengubah di controllernya authenticated session, di mana di sini authenticated sessionnya ini kita mengecek statusnya dulu, apakah akunnya sudah disetujui, dan dengan status pending. Jika statusnya pending, ini akan ditunggu atau dikembalikan ke laman registrasi atau loginnya terlebih dahulu. Lalu ketika sudah diterima, baru akan diarahkan ke approve. Jika sudah di-approve, baru akan diarahkan ke dashboard admin atau laman user. Ketika ditolak, maka akan diarahkan kembali ke registrasi atau loginnya atau ke bagian welcome-nya juga. Nanti ketika di pending itu akan ada notifikasi Anda masih menunggu persetujuan untuk di loginnya, dan juga ketika ditolak akun Anda ditolak gitu. Untuk di admin controllernya sendiri ini menyesuaikan, jadi menggunakan metode find terlebih dahulu, find user, dan juga di mana di controller admin sendiri itu ada misalkan public function approve user, di mana ketika approve itu akan diarahkan langsung ke dashboard admin. Jika tidak, itu nanti jatuhnya user not found. Sama seperti reject user, ketika rejected itu tidak akan diarahkan ke dashboard admin ataupun ke dashboard user. Dan routes-nya juga atau web PHP-nya juga akan menyesuaikan dengan ini. Di sini kita coba
Untuk yang masih menunggu ini, contohnya itu kita tolak. Nah, ini akan ada tidak ada aksi yang dibutuhkan lagi karena aksi yang login ini sudah terpenuhi. Jadi tidak ada lagi aksi yang perlu dilakukan lagi seperti itu. Saya juga akan menjelaskan mengenai check out-nya, relasi antara card, produk, order, dan juga admin. Nah, secara database-nya, ini saya akan share IRD-nya. Sebentar. Baik, di sini sudah saya buat sistem IRD-nya atau relasi database-nya, namun tidak berbentuk tabel dan juga agar lebih mudah untuk dipahami juga. Yang pertama, itu ada user has many orders, artinya hubungan satu ke banyak antara user dan order atau one to many, yaitu seorang user dapat membuat banyak order. Contohnya, pada hari Senin, user A membuat order buket bunga mawar. Pada hari Selasa, user dapat membuat order lagi bunga matahari. Jadi, setiap user itu dapat memilih lebih dari satu order dalam waktu yang berbeda juga. Yang kedua, itu ada order belongs to user, yaitu setiap order pasti dimiliki oleh seorang user. Contohnya, yaitu order 1, 2, 3 dibuat oleh user A. Jadi ketika user telah mengorder, order tersebut hanya dimiliki oleh user tersebut, tidak bisa dimiliki oleh multi-user. Seperti itu. Kemudian ada order belongs to product, di mana maknanya adalah hubungan banyak ke satu antara order dan produk, atau many to one, yang dimana setiap order terkait dengan satu produk yang dipesan. Contohnya, order 1 memesan produk bunga mawar seperti itu. Jadi setiap order itu terkait dengan satu produk yang dipesan. Kemudian ada order has one payment. Maknanya hubungan satu ke satu antara order dan payment atau one to one, yang berarti setiap order akan dimiliki satu pembayaran yang menyertainya. Jadi setiap satu order itu akan ada satu pembayaran. Begitupun pembayaran hanya dapat membayar satu order saja, sekali order saja, dan order-order selanjutnya itu akan ada pembayaran yang berbeda. Selanjutnya itu ada product has many orders, yang berarti hubungan satu ke banyak antara produk dan order, yaitu atau bisa disebut juga one to many, di mana artinya satu produk dapat dipesan oleh banyak order yang berbeda. Jadi satu produk tadi itu tidak hanya dapat dipesan sekali, tapi juga di order-order yang lain atau beberapa kali order juga bisa memesan produk yang sama. Tidak hanya dimiliki oleh satu produk. Selanjutnya adalah product has many orders, yang berarti satu produk dapat dipesan oleh banyak orang yang berbeda. Maaf, selanjutnya adalah payment belongs to order, yaitu setiap pembayaran hanya untuk satu order tertentu. Seperti yang tadi sudah saya jelaskan di payment sebelumnya, itu satu payment hanya bisa membayar satu produk, tidak bisa satu payment untuk beberapa produk. Karena itu untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan. Itu adalah relasi untuk dari card, produk, dan juga ordernya tersendiri beserta payment. Jadi setiap hal-hal yang berkaitan dengan check out tadi itu sangat berkaitan, terutama di dalam relasi database-nya juga. Seperti itu. Untuk Afril, apakah ada yang ingin ditambahkan? Sudah cukup. Nah, selain database, dalam view-nya juga ini saling keterkaitan, di mana ketika kita sudah klik produk, sudah lihat produk, dan kita pesan atau order, itu akan diarahkan konfirmasi pembayaran dan juga diarahkan kembali ke payment. Dan itu diatur dalam routes web PHP dan juga controllernya yang saling terkaitan selain database ini. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf jika ada kata atau perlakuan yang kurang berkenan. Saya ucapkan terima kasih atas waktu dan perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.